Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami merindukan dan mengharapkan hidup sesuai dengan rancangan-Mu. Karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi kami. Setiap kami milik kepunyaan-Mu yang diberikan keselamatan oleh karena anugerah-Mu. Dan kami bersyukur karena pengampunan dosa di dalam Kristus, dan karena kekuatan oleh Roh-Mu kami boleh ada sebagaimana adanya hari ini. Terpujilah Tuhan yang memimpin hidup kami dari hari lepas hari. Dan kami percaya bahwa kepastian yang baik, yang benar, yang suci Tuhan berikan kepada kami pada hari-hari yang akan datang. Dan kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah Tuhan yang membentuk kami, memperlengkapi kami sebagai murid-murid-Mu ya Tuhan, agar kami betul-betul menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami kepada sesama kami, terutama di dalam rumah kami, di dalam keluarga kami. Dan biarlah melalui itu orang melihat, sungguh kami milik kepunyaan-Mu, sungguh kami mencintai Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk pagi hari ini merenungkan kembali kehidupan keluarga kami di dalam Kristus, supaya kami dapat melihat apa yang Tuhan rancang di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami. Ya Tuhan, berkati sertai pemberitaan firman dan yang menjelaskannya, baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan. Kami sama-sama dibentuk, diperlengkapi, dan dipersiapkan oleh Tuhan untuk rancangan damai sejahtera itu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau kita bicara tentang keluarga, nggak habis-habisnya kita membahasnya, tetapi kita mari coba untuk melihat apa rancangan Tuhan di dalam keluarga kita. Mari kita ambil bagian membaca Alkitab dari beberapa ayat yang penting. Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 11. Kita membacanya bersama-sama agar ayat-ayat ini boleh meresap di dalam hati kita, kemudian kita boleh renungkan, pikirkan dengan baik-baik apa yang Tuhan mau kita terima dan kita kerjakan. Demikianlah firman Tuhan. Mulai dari ayat 8. 1, 2, ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Puji Tuhan, ayat ini menjadi dasar untuk kita melihat kehidupan keluarga kita, kehidupan diri kita masing-masing. Kalau kita membaca Kejadian pasal 1, jelas sekali Tuhan membuat rancangan untuk kita masing-masing. Rancangan yang begitu indah, yang begitu mulia, yang begitu bermartabat. Pertama kita lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan 28, jelas sekali setiap kita adalah gambar rupa Allah. Setiap kita. Tidak kecuali apakah itu laki-laki atau perempuan. Karena kita tahu bahwa pada konteks waktu itu yang disebut gambar rupa Allah atau keturunan dewa-dewa bagi orang-orang kafir, orang-orang pagan waktu itu adalah hanya laki-laki. Dan hanya laki-laki yang memiliki posisi, status yang di atas rata-rata. Misalnya raja, misalnya kaisar. Pada waktu itu konteksnya perempuan dan para budak itu bukan dianggap gambar rupa Allah. Tetapi Tuhan melalui Musa mengatakan semuanya, laki-laki dan perempuan itu, laki-laki dan perempuan adalah gambar rupa Allah. Keduanya adalah gambar rupa Allah. Tidak ada perbedaan
Tuhan tidak membuat perbedaan. Oh, laki-laki gambar rupa Allah, kalau perempuan tidak ada perbedaan di sana. Yang ada justru di sana kita mendapati bahwa keduanya adalah gambar rupa Allah. Keduanya gambar rupa. Ini rancangan Tuhan yang paling baik bagi kita. Apa artinya keduanya gambar rupa Allah? Artinya yang pertama, keduanya itu mewakili Tuhan. Mewakili Tuhan. Jadi kita masing-masing itu mewakili Tuhan di bumi ini. Kehadiran kita dimanapun dan kapanpun, kesadaran kita bahwa kita mewakili Tuhan. Kita adalah representasi dari Tuhan yang diberikan apa? Diberikan otoritas, diberikan kuasa, diberikan kekuatan. Diberikan otoritas, kuasa, dan kekuatan oleh Tuhan. Untuk apa diberikan kuasa, otoritas oleh Tuhan? Untuk mengelola bumi. Untuk mengelola bumi. Mengelola bumi. Ini rancangan Tuhan yang penting untuk kita pahami. Jadi kita dirancang oleh Tuhan sebagai gambar Tuhan, mengelola bumi sebagai wakil Tuhan. Bagian yang kedua adalah di dalam pengertian gambar rupa Tuhan, di mana kita itu adalah juga menyerupai Tuhan. Menyerupai Tuhan dalam hal apa saja? Dalam hal kebenaran, dalam hal keadilan, dan dalam hal kesucian. Ini pengertian daripada gambar rupa Allah. Jadi laki-laki maupun perempuan dalam posisi yang setara dalam mewakili Tuhan dan menyerupai Tuhan. Tentu ini penting karena apa? Waktu kita mengelola bumi, bukan hanya pengetahuan kita yang penting, bukan hanya keterampilan kita atau skill kita yang baik, tetapi juga karakter kita yang betul-betul karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan. 3 bagian ini mewakili 3 bagian yang di sini. Jadi setiap kita tanpa kecuali, itu hal yang paling penting dulu kita mengerti identitas kita. Setelah kita mengetahui rancangan Tuhan itu luar biasa di dalam hidup kita, bahwa kita mewakili Tuhan dan harusnya menyerupai Tuhan, maka Tuhan menjelaskan lagi apa yang dikerjakan oleh manusia. Bagian yang ke ayat 26 dan 27 dan 28, khususnya ayat 28, Tuhan memberikan kepada kita satu rancangan di dalam melaksanakan itu semua, yaitu pernikahan. Saya lebih senang menggunakan kata pernikahan daripada kata perkawinan. Karena konotasinya kalau perkawinan itu lebih, di dalam konteks sekarang itu lebih kurang pas. Pernikahan. Jadi laki-laki dan perempuan menikah. Untuk apa? Untuk beranak cucu. Gambar rupa Tuhan ini untuk beranak cucu. Jadi beranak cucu. Persoalannya adalah ketika kita melihat dan memperhatikan ayat-ayat Alkitab, pernikahan adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Tuhan di dalam seluruh rancangannya. Dan pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Jadi ini adalah sebuah rancangan Tuhan, dan rancangan Tuhan pernikahannya adalah monogami. Dan apa yang Tuhan rancangkan, Tuhan mengatakan di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik seorang diri saja. Mengapa? Karena memang semua ciptaan yang lain itu berpasang-pasangan. Khususnya hewan atau binatang. Berpasang-pasangan. Tapi laki-laki kalau sendirian itu tidak baik. Dan kita tahu dalam konteks sejarah kita, dalam kehidupan kita, tidak ada kesuksesan laki-laki tanpa tidak ada perempuan. Jadi di balik semua kesuksesan laki-laki itu ada perempuan. Ada ibu yang melahirkan, ada istri yang menopang, yang menjaga, yang memelihara. Ini penting. Itu sebabnya yang laki-laki jangan anggap remeh ibu, jangan anggap remeh istri. Harus punya pemahaman yang jelas. Bahkan Alkitab mengatakan perempuan atau istri itu penolong
Nah, yang perlu dijaga adalah istri jangan jadi perongrong, tapi penolong. Karena kalau jadi perongrong repot. Statusnya rancangan Tuhan jadi tidak sama lagi nanti. Tapi jadi penolong yang memberikan kepada suami, kepada pasangannya satu kekuatan, satu semangat, satu keadaan hidup yang baik. Nah, ini pernikahan. Pernikahan yang monogami. Dalam pernikahan Tuhan memberikan sebuah pemahaman yang namanya ordo atau urutan. Ada ordonya. Laki-laki dulu, baru perempuan. Yang menarik adalah kalau kita lihat Kejadian pasal 2, Tuhan yang memberikan perempuan itu kepada Adam. Tidur dulu, lalu setelah dibentuk perempuan itu dibawa oleh Tuhan kepada Adam. Lalu Adam mengatakan, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Prosesi ini penting. Ada banyak gereja yang tidak melihat prosesi ini. Bukan salah, tetapi kalau kita lihat bagaimana Tuhan yang memulai dan Tuhan yang mengantarkan pasangan bagi laki-laki. Ada baiknya, itu yang saya rancang sesuai dengan prosesi yang Tuhan berikan. Kalau saya punya anak perempuan, one day ada yang mau melamar lalu diberkati di gereja, maka saya sebagai wakil Tuhan, sebagai orang tua yang mengantar di depan sebelum masuk ke altar, yang mengantar anak perempuan saya ke altar, di mana laki-laki di sana sudah menanti menerima berkat. Lalu diantar, inilah anak perempuanku kuserahkan samamu. Nah, ini prosesi yang baik berdasarkan apa yang di dalam prosesi dalam Alkitab. Jadi ini bagian yang penting, bagaimana perempuanlah yang diberikan Tuhan kepada laki-laki untuk menjadi penolongnya. Dan siapa yang memberikan Tuhan? Dan kalau kita lihat sepadannya di mana? Sepadannya yang pertama, laki-laki dan perempuan itu gambar rupa Tuhan. Jadi di awal pertama sebelum kejatuhan, kata sepadan itu berarti pertama laki-laki dan perempuan adalah gambar rupa Tuhan. Jadi pengertian ini mesti jelas bahwa pernikahan iya boleh, pernikahan itu perintah Tuhan, pernikahan itu lembaga yang diberikan Tuhan, tetapi harus ada kesadaran bahwa bagian yang pertama kata sepadan artinya laki-laki dan perempuan itu sepadan. Itu sepadan yang pertama. Sepadan yang kedua, bahwa yang namanya sepadan itu mesti lawan jenis pernikahan itu. Ini sepadan yang kedua. Jadi jangan laki-laki dengan laki-laki, Adam dan Steve itu nggak ada. Tapi yang ada adalah Adam and Eve. Ya, Adam, Tuhan menciptakan, God create Adam and Steve. Nggak bisa, nggak ada itu. Yang adalah Adam dan Eve. Itu sepadan yang kedua. Jadi laki-laki dan perempuan itu sepadan. Kalau perempuan dengan perempuan, laki dengan laki, itu tidak sepadan. Itu bukan rancangan Tuhan. Itu rancangan kecelakaan. Yang ketiga, yang kata sepadan sebelum manusia jatuh dalam dosa adalah harus sama-sama dewasa. Tuhan tidak mengantar anak kecil perempuan kepada Adam. Nih, kau besarkan dulu ya. Nanti kalau udah besar kau menikah dengan dia gitu. Tidak. Maka tidak baik kalau terlalu jauh. Misalnya umur 80 tahun kakek-kakek menikah umur dengan 12 tahun, 17 tahun. Itu menikah apa gitu atau kebalikannya. Apa yang mau dilakukan? Nggak mungkin beranak cucu. Jadi ujung-ujungnya cuman apa? Ujung-ujungnya cuman faktor seks, bukan seksual lagi. Ujungnya faktor apa? Ekonomi. Nggak bener itu. Laki-lakinya umur misalnya saya ya 51 tahun. Saya udah menikah sih, misalnya saya 51 tahun. Lalu saya belum menikah misalnya. Saya mau menikah, ada umur 12 tahun, cantik sekali. Terus saya jatuh cinta lalu saya menikah dengan dia. Nggak bener itu. Udah nggak bener itu begitu. Kenapa? Itu nggak sepadan. Itu sebabnya Tuhan menciptakan Hawa untuk Adam sudah langsung dewasa. Sudah siap untuk beranak cucu. Enggak nunggu lama lagi gitu loh. Enggak nunggu 12 sama 51. Kalau tunggu sampai dia 20, saya sudah berapa gitu ya. Kekuatannya sudah enggak ada lagi gitu. Untuk beranak cucu. Malah justru nanti istrinya malah jadi pemelihara. Suami terus perawat jadinya. Bukan menjadi king di dalam rumah tangga. Urutan. Suami, istri. Di sini menjadi suami, istri. Ini satu kesatuan. Ini rancangan damai sejahtera. Lalu setelah manusia jatuh dalam dosa, terjadi kekacauan.
Kekacauan yang pertama dalam pernikahan itu adalah poligami. Jangan contoh Abraham. Kenapa? Wah, nggak punya anak ini. Ada pembantu cantik. Lalu dekatin, mau nggak? Ayo sama aku. Tapi anaknya anak nyonya, gimana, mau nggak? Ya udahlah Tuhan, nggak apa-apa. Begitu punya anak, pasti dia melunjak. Itu fakta dalam Alkitab. Jadi tidak boleh poligami. Jangan contoh juga Yakub. Karena cinta pada satu orang, lalu dia ditipu oleh Laban, dapat Lea, terus dapat Rahel lagi. Ya namanya pernikahan, ya pasti melakukan hubungan seksual dan terjadi konsepsi dan terjadi anak yang diberikan Tuhan. Maka terjadi konflik yang terjadi di dalam keluarga. Itu dan contoh lagi Salomo, itu berbahaya lagi kalau contoh Salomo. 700 istrinya, 300 gundik. Heran ya, biasanya gundik lebih banyak daripada istri. Tapi Alkitab mengatakan 700. Itu pernikahan politik. Jadi kalau suatu wilayah dikuasai, lalu akhirnya daripada dijarah semua, tak kasih putriku. Kira-kira begitu. Konteksnya zaman itu, bahkan zaman-zaman sesudahnya. Terjadi kekacauan setelah apa? Setelah manusia jatuh dalam dosa. Jadi, apa yang terjadi? Kita tidak kembali kepada poligami. Bukan juga poliandri. Ada juga di salah satu suku di India. Di India itu ada 2.500 suku. 2.500 suku di India. Dengan kasta-kasta yang sangat ketat. Orang Kristen di sana sekitar 65 sampai 70 juta. Tetapi selebihnya adalah non-Kristen. Mayoritas Hindu. Itu ada 2.500 suku. Salah satu suku di sana menyelenggarakan pernikahan poliandri. Perempuannya satu, suaminya banyak. Itu di dalam kejatuhan. Lalu yang lebih celakanya lagi, di sejak Sodom Gomora sampai hari ini, bahkan negara-negara membuat sebuah legalitas, yaitu pernikahan sejenis. Itu di dalam konteks kejatuhan. Tuhan merancangnya tidak begitu. Maka kalau di luar rancangan Tuhan, itu pasti kecelakaan. Rancangan kecelakaan. Rancangan yang merusak. Nah, pernikahan kita tidak begitu. Lalu pertanyaannya, bagaimana dalam konteks penebusan? Dalam konteks penebusan, kembali kepada apa yang Tuhan berikan. Lalu, poin yang keempat tentang sepadan. Masih ingat pada sepadan pertama, kedua, ketiga? Sepadan keempat, itu poin yang keempat adalah sepadan berarti seiman. Seiman. Seiman bukan berarti harus satu denominasi gereja. Karena apa? Kita sudah sepakat nih, para hamba Tuhan, ya gereja-gereja sudah sepakat, baik itu KWI, Katolik maupun PGI, Protestan, atau semua aras gereja yang ada, itu sudah sepakat kalau pernikahan di antara keduanya, jadi lakinya di mana denominasi, itu tidak apa-apa. Kecuali bidat. Apa itu bidat? Pengajar sesat, seperti saksi Yehova. Itu kita tidak terima, karena mereka tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu sesat dan jahat. Itu bukan kekristenan. Walaupun secara negara dipercaya berdasarkan tap MPRS di zamannya Gus Dur. Tetapi itu bukan Kristen, karena tidak pengikut Kristus. Dia pengikut Yahweh yang tidak percaya kepada Kristus sebagai Tuhan. Nah, boleh. Jadi pertanyaannya yang sering muncul adalah, Pak, boleh nggak beda gereja? Boleh. Kenapa tidak? Boleh. Bagus. Kalau bisa tinggal lagi menentukan. Kalau sudah mau menikah, ambil kesepakatan sendiri. Apakah mau diberkati di gereja A atau di gereja B. Masing-masing. Jadi ini bagian daripada tanggung jawab kita untuk melakukan. Tapi boleh karena seiman. Yang kelima, di dalam konteks keberdosaan kita, dalam konteks kesulitan kita menghadapi realita, jika mungkin itu bisa setara di dalam sosial budaya ekonomi. Jika mungkin. Karena kita bisa mengetahui terlalu jauh jaraknya, terlalu jauh perbedaan ras, suku, agama, kepercayaan begitu, itu terlalu banyak kemungkinan konflik. Boleh nggak menikah dengan suku lain? Boleh. Keluarga saya banyak menikah dengan Chinese, banyak menikah dengan Jawa, bahkan adik saya juga seperti itu, dua-duanya. Boleh. Ada juga yang menikah dengan Bali, dengan Ambon, bahkan dengan orang Aceh, orang Toraja, itu keluarga dekat saya, jadi keluarga inti kami.
Tapi kenyataannya terlalu rumit kalau di dalam konteks relasi. Kecuali masing-masing menaklukkan diri, menyadari diri bahwa dirinya itu bagian daripada kedua belah pihak. Itu oke. Tetapi persoalannya sampai tahap kedewasaan seperti itu, sepasang suami istri, itu perlu pembentukan dari sejak pacaran. Maka perlu pacaran. Jadi pacaran penting. Yang belum pacaran, pacaranlah. Ini saran saya sih. Yang sudah pacaran, jangan gonta-ganti pacar. Tapi yang sudah suami atau sudah suami istri, ya jangan lagi pula pacaran dengan orang lain, dengan suaminya sendiri boleh. Ya dating malam minggu bersama suami, nonton bioskop begitu ya boleh. Nah, pertanyaan yang paling menarik adalah, Pak, kalau begitu boleh tidak? Ini kasus-kasus nih. Isunya dalam pernikahan seperti ini kan ideal banget ya, ideal, bagus, rancangan damai sejahtera. Ada isu yang paling keren di zaman sekarang. Isu sepanjang zaman sebenarnya. Isu yang pertama adalah perceraian. Perceraian kata kuncinya sama dengan kematian. Kata utamanya, dasar katanya itu sama dengan kematian. Terpisah. Ini kan disatukan. Suami istri bersatu. Engkau adalah dagingku, engkau adalah tulangku, engkau adalah bagianku, aku pun bagianmu. Engkau dan aku satu. Untuk beranak cucu. Beranak cucu untuk apa sih sebenarnya? Untuk ini kan, mengelola bumi. Mengelola bumi supaya apa tujuan terakhirnya dari mengelola bumi? Yaitu shalom. Damai sejahtera. Itu tujuannya. Tetapi perceraian membuat kekacauan. Apa yang dikatakan oleh Musa, bolehlah cerai, nggak apa-apa. Tapi karena keras kepalanya orang Israel, dikasih surat cerai. Talak 1, talak 2, talak 3. Konsepnya dari orang Israel sebenarnya. Kalau di dalam konteks Asia Timur kuno, itu tidak ada istilah perceraian. Kenapa tidak ada istilah perceraian? Tadi saya udah kasih tahu tadi awal, bahwa perempuan itu, maaf, itu bukan segambar. Nggak cocok ya sudah, ganti yang lain gitu loh, kira-kira kasarnya. Maaf ya, ini yang ibu-ibu nih. Memang konteksnya waktu itu nggak ada istilah. Nah, Alkitab membuat sebuah pernyataan, maka orang Israel mengatakan segambar. Maka kalau kata segambar berarti istilah perceraian ini itu istilah yang ada di dalam konteks kepercayaan orang Israel yang sudah percaya kepada Tuhan Yahweh. Sebelumnya tidak ada, nggak suka aku sama dia, sudah selesai. Nah, itu konteksnya. Jadi lihat bagaimana terjadi sebuah perubahan peradaban dari dunia orang tidak percaya menjadi dunia yang percaya. Tidak boleh ada perceraian. Tetapi realitanya ada orang Israel yang bercerai. Alasannya sederhana. Masaknya nggak enak lah, keasinan lah. Ini gimana sih istri ini nggak bisa masak, cerai. Waduh, nggak punya anak lah, bercerai. Ya kan? Padahal kita tahu bahwa pernikahan itu memang konteksnya beranak cucu, tetapi karena keadaan bisa tidak punya anak. Bisa tidak punya anak. Atau anaknya cuma perempuan saja. Perceraian itu terjadi karena itu. Karena faktor-faktor itu. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Kata Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 19. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan ia tiba di daerah Judea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Alasan apa saja? Karena memang realitanya di dalam masyarakat Israel, apa saja boleh jadi alasan. Yang jadi sasaran salah itu pasti apalah? Perempuan. Aduh, kesian banget ya. Padahal Tuhan merancang itu adalah setara. Alasannya hanya karena perempuan. Nggak baik masak, nggak baik ngatur rumah, nggak baik ngatur anak, tidak punya keturunan yang sesuai dengan cocok, gaduh dengan tetangga, pokoknya apapun alasannya bisa cerai. Dan kasih surat talak dari rohaniawan. Kalau sekarang kan surat talak dari pengadilan negeri ya di Indonesia. Itu sudah menjadi hukum moral, menjadi hukum sosial budaya, menjadi hukum positif. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Maksudnya adalah segambar dan serupa. Jangan remehkan dan rendahkan satu sama lain.
Lalu ayat berikutnya ayat 5, dan firman-Nya sebab laki-laki dan akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Baca nggak? Baca, tapi nggak ngerti. Baca nggak? Baca, tapi nggak taat. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tidak boleh, apapun alasannya. Maka saya nggak. Ini hal penting. Karena yang salah pasti laki-laki. Saya kasih tahu, ini perasaan saya ya. Ini pengalaman saya melihat. Semua yang kasih konseling dan selalu saya lihat keluarga-keluarga yang salah kebanyakan dan umumnya 99,9 adalah laki-laki dalam rumah tangga. Mengapa terjadi perceraian? Kenapa laki-laki? Karena dia menjadi pemimpin. Dia harus jadi contoh. Dia harus menjadi orang yang betul-betul di depan. Harus menjadi contoh, menjadi orang yang betul-betul di depan. Ini harusnya. Jangan seperti Adam. Urusan dengan ular dia diem aja ngomong. Nggak ngomong di Taman Eden Adam. Diem. Tidak ada satu kata pun di Taman Eden ketika ular menggodai istrinya. Nggak ada satu kata pun. Diem. Di sampingnya Hawa. Laki-laki macam apa seperti itu? Begitu Tuhan tanya, Adam di mana engkau? Yang disalahin lagi. Kembali istrinya lagi disalahin. Inilah dosa. Jadi dosa dari awalnya itu laki-laki yang memulai. Jadi perceraian bagi saya prinsip melihat dari semuanya itu laki-laki yang memulai. Yehuda dengan Tamar itu laki-laki yang memulai. Apa yang terjadi? Yehuda tidak menepati janjinya kepada Tamar. Lalu Yehuda nakal. Dapat rezeki, dapat panen, dia pergi ke kota lain, Tamar menyamar jadi apa? Jadi pelacur. Berarti laki-lakinya ini udah begitu tidak mau bertanggung jawab. Syukurnya Tamar cerdas. Begitu juga Yusuf dan istri Potifar. Harusnya apa? Seperti Yusuf, begitu ketahuan kabur dia kan. Kalau dia lanjut gimana? Rusak rumah tangga Potifar. Yusuf bisa kembali kepada pemenggalan kepala dan rancangan Tuhan digagalkan oleh Yusuf. Tapi tentu Tuhan tidak akan menggagalkan rancangannya. Jadi bisa lihat bagaimana Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera, dan perceraian itu pasti dimulai awalnya dari laki-laki. Jadi yang laki-laki di sini suami yang jadi calon suami harus jaga diri. Jaga diri. Supaya tidak ada perceraian. Kita yang bertanggung jawab sebagai ini, saya bicara sama diri saya sendiri ya. Saya yang harus bertanggung jawab sebagai laki-laki. Kalaupun ada di luar sana wanita yang lebih cantik, lebih terampil, lebih baik dan sebagainya lah kalau dibandingkan, ketahuilah engkau harus bertanggung jawab dengan istrimu. Tidak boleh sama sekali perselingkuhan. Dari di medsos maupun dalam dunia digital ini, pertama adalah kagum. Lama-lama dari follow me menjadi follow up. Konseling terjadi menjadi konseling. Tadinya nanti ya kita ngobrol. Maka saya selalu kalau konseling suami istri atau konseling masalah dengan beda jenis, pertama saya cari tempat yang umum. Nggak mau tempat yang spesial. Nanti kita di kafe ngobrol berdua tentang apa masalahmu. Nggak mau saya. Ya kan? Yang kedua, ajak istri. Bersama-sama konseling. Kita nggak tahu persoalan dia. Siapa tahu istri punya diberikan hikmat. Jangan merasa jauh lebih baik daripada istri. Ingat, istri dan suami, laki-laki dan perempuan itu segambar. Mewakili Tuhan, sama, punya otoritas, punya kuasa, punya kekuatan. Punya kebenaran, punya keadilan, punya kesucian, sama. Bedanya cuma ordo di pernikahan saja. Makanya istri boleh nggak bekerja? Boleh. Jadi presiden boleh? Boleh. Jadi menteri boleh? Boleh. Kenapa? Memang Tuhan berikan kesempatan itu untuk mendatangkan shalom. Gak apa-apa. Cuma kalau ketika di dalam suami tahu, istri tahu, posisinya jelas. Suami tidak mungkin melahirkan, istri pasti melahirkan. Nah ini penting. Itulah sebabnya suami harus jaga itu. Kesucian, keadilan, kebenaran. Tapi apa jawaban orang Farisi ini? Memang kalau udah keras kepala susah ya. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Wah, dia kasih realita. Ini loh, kasih Musa loh. Jadi dia bandingkan Yesus dengan Musa. Musa loh, Musa, hamba Tuhan yang setia, yang minggu-minggu lalu saya jelaskan, orang yang lembut hatinya. Ya kan? Orang yang diperkenan Tuhan. Musa kasih surat cerai loh. Kok you masih muda, umur 30 tahun, gak menikah lagi, bilang gak boleh. Kan Yesus gak menikah ya. Jadi walaupun nanti ada isu-isu Yesus menikah, itu semuanya adalah tidak ada faktanya. Lalu Tuhan Yesus menjawab,
kata Yesus kepada mereka. Yesus mengatakan, oh enggak, Musa enggak memberi surat cerai. Enggak, Yesus mengatakan, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrinya, tetapi sejak semula tidak demikian. Didesak, dipaksa, diintimidasi, ditekan, segala macam. Musa, ya sudahlah, kalau kamu enggak mau, ya udahlah, nikah, urusan keluargamu tuh, udah surat nikah, surat cerai. Jadi jangan paksa hamba Tuhan untuk menceraikan pasangan suami istri. Saya kalau di konsil, Pak, saya mau cerai aja, Pak. Yakin kamu mau cerai? Iya. Bener ya? Kamu mau cerai kan? Ya, Alkitab mengatakan mati dulu di antara kalian. Jadi jangan. Jadi dia susah, Pak, dia menganiaya saya. Kamu belajar untuk bisa sementara berdiam diri di hadapan Tuhan. Tidak boleh bercerai, apapun alasannya. Lalu apa yang Tuhan katakan lagi? Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, kalau kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Wow, keren sekali. Ini nggak dibaca banyak orang. Boleh bercerai, boleh kalau berzina. Tetapi orang itu tidak boleh kawin lagi. Nah, ini menakutkan kan? Menakutkan. Wah, kalau gitu, cari nih cara momen dia berzina. Kita foto, kita potret, kita kasih pengadilan, ini dia berzina, lihat buktinya nih. Boleh dong bercerai? Boleh. Pengadilan ketok. Cerai. Si A, si B cerai, sudah tidak ada lagi. Harta gono gini diatur oleh hukum ini seperti ini. Oke. Tapi perintah Tuhan apa? Jangan menikah lagi. Nah, ini rancangan damai sejahtera. Kalau enggak akan kacau. Yakin cepat atau lambat. Ini hal yang kelihatan. Kita maunya kita membela diri, ya kan? Membenarkan diri. Enggak kok, Tuhan mengatakan begini. Iya, tapi Alkitab mengatakan tidak. Yesus mengatakan tidak. Lanjut. Pertanyaannya, ini diskusi. Memang Tuhan Yesus itu kalau bicara itu kadang-kadang lebih senang dia diskusi ya, tanya jawab. Menyampaikan pengajaran melalui tanya jawab. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Lalu murid-muridnya dengar. Murid-muridnya langsung bertanya. Murid-murid itu berkata kepada, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Kalau gitu nggak usah kawin lah. Kalau sulitnya rumit, memang menikah itu beban yang manis. Apalagi punya anak atau nggak punya anak, beban yang manis menikah itu. Berjumpa dengan orang yang tidak pernah kita duga. Makin dekat, makin lama menikah, makin tahu bahwa dia itu beda dengan saya. Disitulah cinta itu. Cinta itu adalah menyatukan yang berbeda. Kalau kita tidak punya cinta dari awal yang baik, nggak usah menikah memang. Murid-murid itu, kalau gitu nggak usah kawin lah. Rumit banget ya kawinnya. Iya, rumit. Bahwa menikah itu rumit, sulit, karena kita di dunia berdosa. Tapi itu rancangan Tuhan, paradoks kan? Satu sisi saya sebagai individu laki-laki atau sebagai individu perempuan punya keinginan seksual, itu wajar. Karena apa? Karena kita memang diciptakan Tuhan seperti itu. Dan punya keinginan itu kenapa? Untuk beranak cucu. Tapi di pihak lain, realitanya, aduh capeknya jadi pernikahan itu. Kesulitan. Gak percaya, coba ibu bapak ngurus anak, aman? Ada yang di sini ngurus anak semuanya lancar, semua gak ada masalah. Boleh angkat tangan, saya mau belajar. Jangan ngurus anak lah, ngurus pasangan aja lah, ngurus pasangan. Bapak ini gimana sih maunya, ibu ini gimana sih maunya, dikasih ini nggak mau, dikasih ini salah, ini salah, tempat ini, pokoknya beda, makin lama makin tahu terasa bedanya. Konflik benar-benar, tapi ada beban yang manis. Kenapa? Di sana bedanya orang Kristen menikah dengan bukan orang Kristen menikah. Orang Kristen menikah di sana semua persoalan harus diselesaikan dengan salut, damai sejahtera, rancangan damai sejahtera. Jangan bawa simpan besok. Selesaikan. Gak cocok, gak suka, tanya. Lalu diskusikan dengan baik. Ngobrol dengan baik. Nah, mulai dari kapan? Pacaran. Jadi kalau pacaran yang instan agak repot juga ya. Pacarannya nanti setelah menikah. Agak repot. Berhenti sampai situ tidak. Tuhan Yesus menjelaskan lagi lebih dalam lagi setelah murid-muridnya bertanya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Hanya mereka yang dikaruniai. Nggak kawin, itu hanya mereka yang dikaruniai. Jadi tidak menikah itu karunia. Wow. Itu karunia dari Tuhan. Tidak menikah. Padahal Tuhan mengatakan beranak cucu. Tapi kalau ada orang di dalam konteks tidak menikah, jadi di sini ada isu yang kedua adalah tidak menikah.
Apa tidak menikah? Itu karunia. Karunia dari Tuhan. Apa alasannya Tuhan katakan? Ada 3 alasannya. Ada orang yang tidak dapat menikah, kawin, karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Bisa jadi anggota tubuhnya tidak memadai dia untuk menikah. Bukan berarti dia bukan gambar rupa Tuhan, walaupun mungkin dia punya kekurangan di dalam tubuhnya, tetapi tetap dia gambar rupa Tuhan, tapi urusan untuk beranak cucu dia tidak memadai. Misalnya maaf kata tidak ada rahimnya rusak. Kalau dia menikah bagaimana? Nanti suaminya padahal membutuhkan keturunan. Kan terjadi kesini lagi larinya. Konflik lagi, problem lagi. Jadi dia diberikan karunia. Kalau kamu tidak menikah, minta sama Tuhan karunia untuk itu. Kalau enggak tahan. Pasti enggak tahan. Jadi pastikan di awal kalau yang belum menikah dan memang tidak menikah, pastikan bahwa itu karunia dari Tuhan. Bukan karena sakit hati. Ya, itulah cinta. Cinta kadang-kadang membuat kita itu membahagiakan. Tidak menikah bagian pertama adalah oleh karena ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian. Yang kedua, kata Tuhan Yesus, dan orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, kasim. Tidak menikah, kasim, atau mungkin juga orang-orang yang ada di sekitar kondisi mungkin dianiaya dan segala macam, dia tidak bisa menikah. Jadi dia nggak menikah. Itu pun karunia. Menarik ya, ini kalau kita bahas dalam ini. Orang lain yang membuat dan dia tidak menikah, itu pun karunia. Rumit dimengerti. Tapi realitanya seperti itu. Bagian ketiga adalah Tuhan katakan di sana, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah yang mengerti. Ini karena pekerjaan Tuhan. Para pastor, romo, kemudian paus, gitu, orang-orang yang melayani Tuhan. Mereka dengan kesadaran sendiri untuk pekerjaan Tuhan. Itu karunia. Boleh nggak? Boleh. Isu yang ketiga adalah perselingkuhan media sosial. Perselingkuhan itu sebenarnya dimulai dari mulanya biasa saja. Curhat. Ya kan? Curhat di medsos, ngobrol-ngobrol. Aku begini. Tapi terlalu dalam, terlalu open, terlalu macam-macam. Akhirnya kopi darat. Yuk jalan yuk, kemana, ke Ancol, kita cerita-cerita lagi. Gimana sih, kenapa sih masalahmu? Nanti suamimu gimana? Nggak apa-apa, dia nggak peduli sama saya lagi. Lalu dia bilang, gimana kamu nanti istrimu? Nggak apa-apa juga, istri saya selalu sibuk di luar, nggak perhatiin, anak-anak juga. Sudah, kita jalan berdua yuk. Jalan, mulanya pertama biasa, lama-lama luar biasa. Itu biasa di luar. Jadi rancangan Tuhan, kembali kepada Yesaya dikatakan, rancangan Tuhan itu bukan jalanku bukan jalanmu, dan demikian rancanganku bukan rancanganmu, seperti tingginya langit ya dengan bumi, tetapi kita harus masuk ke dalam rancangan damai sejahtera. Shalom. Apakah kita sudah membawa shalom, damai sejahtera? Kalau bahasa Yunaninya namanya, bacanya apa ya? Irene atau Airin? Airin, masa di Airin gitu ya? Airin atau Irene, itu artinya shalom, salam sejahtera. Kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri, berdamai dengan sesama, berdamai dengan alam. Bawalah shalom itu dalam rumah kita masing-masing. Bawalah shalom itu terhadap siapapun. Karena tujuan Tuhan menjadikan kita wakaf. Sekali lagi, bawalah shalom dimanapun kita berada, terhadap anak, terhadap keluarga, terhadap semuanya. Bawalah shalom. Salam sejahtera itu penting untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur ada rancangan Tuhan yang indah bagi setiap kami. Ada rancangan Tuhan yang diberikan Tuhan untuk kami mengelola bumi. Ada rancangan Tuhan untuk kami beranak cucu. Ada rancangan Tuhan kami memiliki komunitas. Sebagai hubungan suami istri, Tuhan yang tolong kami. Banyak begitu kerumitan, kompleks di dalam hubungan suami istri. Tapi kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkaulah yang menolong kami. Bahwa Engkaulah yang memberikan kami kekuatan. Memberikan kami hati yang bergentar di hadapan-Mu. Untuk kami dapat mengelola rumah tangga kami, mengelola kehidupan kami,
supaya kami hidup di dalam shalom, di dalam salom-Mu ya Tuhan. Karena Engkau berkata bahwa damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Itulah pernyataan firman-Mu kepada kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu kami terima dengan sukacita. Dan kami akan membawanya itu di dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, bahkan dalam keluarga-keluarga kami yang lain. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.